Kami lapar ya Tuhan, kami haus, kami dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, kecuali roti yang dari sorga boleh memuaskan dan memberikan kami kenyangkan kelaparan kami akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami sedang berdiri menengadah ke langit, ke hadapan Allah yang maha tinggi, agar Engkau boleh memenuhi cawan kami masing-masing dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, sehingga kami dipuaskan, kami dipenuhi, dan kami dikenyangkan. Dan setiap kali kami menerima yang baik dari Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami telah siap, dan Roh Kudus kiranya bekerja ketika firman Tuhan diberitakan bagi kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengar, biarlah hanya Allah saja yang berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Nggak bisa ketemu kembali setelah beberapa kali tidak ada di tempat ya. Baik saudara, hari ini tema kita masih melanjutkan tema bulanan kita di bulan Juli ya, yaitu bicara tentang faktor pendukung karunia rohani atau penggunaan karunia rohani. Nah, hari ini kita sampai pada bagian yang kedua, yaitu kemampuan atau yang disebut dengan abilities ya, atau ability. Mari kita baca dulu satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai yang kelima. 2 Korintus yang ke-8 ayat 2 sampai 5 kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Belum kompak ya, ayat 2, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Baik, saudara-saudara sekalian, tema kita selama bulan Juli ini disebut HP ya. HP itu apa? Ini dia, HP itu adalah hati, kemampuan, kepribadian, pengalaman gitu ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya HAPE gitu ya. Nah, kita sudah 2 minggu yang lalu bicara tentang heart ya. Dan minggu lalu kita terskip satu tema, dan hari ini, yang akan datang kita akan dua tema ya nanti sampai kepada minggu depan gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat yang bagian kedua yang disebut dengan ability atau abilities ya. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita pikirkan? Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab di sini. Apa itu kemampuan atau yang disebut dengan abilities ya? Yang kedua, kita akan lihat apa kaitan kemampuan atau abilities dengan penggunaan karunia rohani ya. Dan yang ketiga, apa hubungannya antara kemampuan atau abilities dengan area pelayanan kita ya. Ingat ya, kita masih terus sambung menyambung dari sejak 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita lihat yang pertama, arti kemampuan atau abilities. Saya rasa kita semua mengerti apa itu abilities atau kemampuan.
Kalau mau didefinisikan, maka artinya seperti ini, bahwa kemampuan itu adalah segala potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang secara alami maupun yang dikembangkan melalui latihan untuk melakukan sesuatu. Ini yang disebut dengan kemampuan, saudara, ya, yaitu segala potensi yang ada pada diriku, misalnya kapasitas yang ada pada diriku, gitu ya, yang saya miliki secara alami. Lalu kemudian saya kembangkan melalui latihan-latihan, kemudian dengan itu aku melakukan sesuatu dengan mudah karena aku sudah mengembangkannya. Nah, kemampuan yang namanya abilities ini, saudara, itu bicara tentang bermacam-macam kemampuan. Ya, apa yang disebut dengan kemampuan di sini itu bermacam-macam. Ada kemampuan secara fisik, saudara. Ya, kekuatan fisik itu punya daya tahan secara fisik, gerakan secara fisik, dan macam-macam. Saudara, jangan pikir orang yang kelihatannya kecil badannya belum tentu dia dibilang lemah. Belum tentu, saudara. Ada orang yang tenaga kasarnya kuat sekali, gitu ya, bisa angkat galon 2, gitu ya, kiri kanan. Tapi ada orang biasa-biasa, tapi dia daya tahannya kuat. Maka dalam sebuah penelitian seringkali seperti ini, saudara. Laki-laki itu punya tenaga kasar yang lebih kuat daripada wanita. Laki-laki bisa pindahin lemari, bisa pindahin sofa, kursi yang berat-berat, bisa. Tapi laki-laki jangan bangga dulu. Karena wanita ternyata, walaupun tenaga kasarnya lebih kecil daripada pria, tapi daya tahannya lebih tahan dia daripada pria. Kita kalau naik mobil yang nggak ada AC-nya, gitu ya, kita laki-laki sudah gerah, aduh, kipas-kipas. Wanita biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Daya tahannya luar biasa. Ya kan? Ya, dulu waktu anak saya kecil, saya gendong dia enggak nyampe sejam, saudara, pegel rasa tangan. Tapi semu gendong dia sejam lebih, gitu ya, santai aja gitu. Tenaga kasar memang lebih besar saya daripada semu, tapi daya tahan ada pada wanita. Makanya dalam penelitian itu berkata begini, coba lihat, ya kan? Coba lihat orang-orang yang sudah usia 80-70 tahun, itu lebih banyak siapa? Lebih banyak oma-oma kan? Opa-opanya di mana? Udah pada pulang ke rumah bapak semua. Tapi oma-omanya mereka masih sehat, saudara. Makanya di dalam penelitian itu wanita bisa antara 4-6 tahun lebih panjang usianya daripada laki-laki karena daya tahannya lebih besar daripada laki-laki. Ya, seorang wanita. Maka saya bilang ini yang disebut dengan kemampuan secara fisik. Ya kan? Nah, kalau kita punya kemampuan secara fisik kayak begini, saudara, kita mulai mengenali bahwa aku ada potensi loh. Aku ada kapasitas yang hebat secara fisik. Maka kalau kita mau melayani Tuhan dengan fisik yang luar biasa itu, maka itu ada sesuatu hal yang Tuhan bisa pakai dalam diri kita. Gitu ya. Yang kedua, kemampuan secara mental. Ada orang punya kemampuan secara mental, logikanya kuatnya luar biasa. Cara berpikirnya luar biasa. Cara menganalisisnya pintar luar biasa. Akurat luar biasa. Kemudian ada yang punya daya ingat yang luar biasa. Nah, saudara, di sinode beberapa teman-teman bilang begini, Mukse Ipin ini punya daya ingat yang kuat. Jadi saya masih ingat kira-kira sidang raya 12 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, bahkan mungkin 18 tahun yang lalu. Saya masih ingat keputusan-keputusan sidang raya itu, walaupun saya nggak buka file. Waktu orang bicara ini, saya bilang pada sidang raya 2012 kita udah putuskan itu nggak boleh. Saya punya daya ingat untuk seperti itu, saudara. Kenapa? Karena keputusan-keputusan itu lengket di otak saya, gitu, saudara ya.
Nah, orang-orang yang seperti ini, yang punya daya ingat seperti ini, cocoknya pelayanan di bagian apa, saudara? Ya, kemudian kemampuan secara sosial. Ada orang punya kemampuan berkomunikasi, berbahasa, wah lincah sekali, fasih sekali gitu ya. Atau mereka punya karunia kemampuan untuk membangun relasi. Nah, orang-orang seperti ini kan punya kemampuan khusus. Sementara ada sebagian orang ya menyendiri, ya orang sekitarnya rame tapi dia kayak kesepian sendiri. Ya, di mobil nggak mau ngomong, saudara. Dari awal pergi sampai pulang diam aja. Oh, itu lain lagi, saudara. Memang dia nggak punya kemampuan itu mungkin gitu ya. Tapi ada orang tertentu soal berbahasa, berkomunikasi, kemudian soal membangun relasi cepat sekali. Nah, orang seperti ini dia memiliki potensi, kapasitas untuk melayani Tuhan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian ada kemampuan secara praktis, misalnya kemampuan memimpin, manajemen, mengatur keuangan dan sebagainya, termasuk kemampuan misalnya ibu-ibu kita dalam hal memasak, ya kan? Tidak semua orang bisa memasak, ya. Tidak semua orang bisa masak enak. Bisa masak mungkin tidak enak, tapi bisa masak dan enak itu hal yang susah dicari, saudara. Ya. Nah, tadi dalam bacaan kita tadi, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada 4 kategori, ya 4 kategori kemampuan atau abilities yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia, yang Paulus pakai sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Ini loh jemaat Makedonia ini hebat loh mereka punya kemampuan begini-begini. Lalu Paulus menceritakan mereka kepada jemaat di Korintus untuk menjadi contoh bagi jemaat di Korintus. Itu latar belakangnya. Yang pertama, kemampuan memberi secara material ya, atau dalam dalam istilah lain mungkin dalam finansial gitu ya. Nah, Paulus bilang mereka itu sebenarnya sangat miskin. Mereka dalam kondisi yang tidak kaya kok. Mereka sebetulnya miskin sekali. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang disebut dengan kemampuan, saudara. Kemampuan mereka melampaui kondisi mereka. Saudara, ada orang kaya, tapi kalau hatinya tidak penuh dengan kemurahan, maka hatinya disebut miskin. Yang mana saudara pilih? Kaya secara harta, tapi miskin dalam hak kemurahan, atau miskin secara harta tetapi kaya dalam kemurahan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Kalau saya enggak, mestinya kaya di dalam harta, kaya juga dalam kemurahan, kan itu yang bagus kan? Tapi memang ada, saudara, ada orang yang punya kemampuan seperti ini. Dia sedang miskin, dia sedang secara harta dia enggak biasa-biasa, bahkan mungkin sering kekurangan. Tapi kalau bicara soal yang namanya kemurahan hati, wah dia hebat luar biasa. Ya, dia digerakkan gitu ya untuk melampaui segala keadaan dia. Saudara, orang kalau punya kemampuan seperti ini, itu melayani luar biasa. Ya, melayani luar biasa. Saya pernah dengar teman saya memberi kesaksian, ya. Uang mereka tinggal sedikit. Dan uang itu hanya untuk bisa kebutuhan mereka untuk makan minum sampai akhir bulan. Lalu tiba-tiba satu teman mereka minta tolong karena anaknya sakit. Lalu tidak ada lagi tempat mereka pergi minta tolong kecuali sahabat hamba Tuhan ini. Dan dia sama istrinya masuk ke kamar, gimana? Ya uang kita cuma segini, gimana? Ya sudah, kita doalah. Kayaknya uang yang sedikit itu mereka putuskan untuk berikan kepada membantu teman mereka yang anaknya sakit.
Saudara, siapa yang bisa buat keputusan seperti itu? Kalau orang secara umum, saudara, orang akan sebut, wah hamba Tuhan ini atau orang ini gila ya. Sudah tinggal segitu uangnya masih kasih orang lagi gitu. Ya. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Kita percaya Tuhan pelihara kita. Bahkan Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ini yang disebut tidak semua orang punya kemampuan itu. Ada orang punya uang begitu banyak di bank, dimintain tolong sedikit aja nggak mau kasih, saudara. Dia nggak ada kemampuan untuk itu. Padahal dia ada. Dia potensinya banyak. Tapi kemampuan untuk memberi dan kemurahan itu nggak ada. Yang kedua, jemaat di Makedonia itu ternyata punya kemampuan berkorban dengan sukacita. Tadi kita udah baca ya. Banyak orang bisa berkorban, saudara, kalau kondisinya lagi baik. Banyak orang bisa berkorban kalau dia lagi sukses. Banyak orang bisa berkorban kalau duitnya lagi banyak, gitu ya. Banyak orang bisa berkorban kalau dia punya banyak harta kekayaan. Tapi sangat sedikit orang bisa berkorban di tengah-tengah ya pencobaan, di tengah-tengah kemiskinan yang dia alami. Kalau ada orang sampai bisa berkorban di tengah-tengah pencobaan hidupnya yang berat dan berkorban di tengah-tengah kemiskinan yang dia alami, sudah ini pengorbanan yang luar biasa. Maka ini disebut kemampuan yang melebihi orang rata-rata. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya. Jemaat di Makedonia dikatakan mereka memberi dalam kondisi sedang dicobai. Ya, mereka sedang dicobai dengan berat, tapi mereka tetap mau berkorban dengan sukacita yang meluap. Ini yang terjadi di Makedonia itu. Sorry ya. Ya, sorry. Jadi kemampuan seperti ini sudah nggak semua orang punya. Karena itu kita sering mengidentikan orang yang mampu itu adalah orang yang punya segala-galanya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya popularitas, orang yang punya pangkat. Nah, ini orang punya kemampuan. Belum tentu. Ada banyak orang yang punya kemampuan yang lebih hebat dari orang-orang seperti itu. Sementara mereka dicobai dengan berat, sementara mereka dalam hidup dalam kemiskinan, dalam segala kekurangan, tapi mereka memberi dengan sukacita, mau berkorban. Yang ketiga, kemampuan untuk merelakan diri, ya, kemampuan untuk merelakan diri. Apa maksudnya? Jemaat di Makedonia ternyata mereka memberikan diri mereka terlebih dulu kepada Tuhan. Mereka tahu betul prinsip Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan dirimu bagi Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Mereka mempersembahkan diri pertama kali kepada Tuhan, setelah itu kepada para rasul. Saudara, prinsip merelakan diri, prinsip mempersembahkan diri hanya ada di dalam kekristenan. Dan kekristenan mengajarkan kalau kita mempersembahkan diri, merelakan diri, kalau itu dimulai kepada Tuhan lebih dulu, baru kepada yang lain, itu prinsip merelakan diri yang benar. Ya, ada orang merelakan diri kepada teman dan sahabatnya. Ada orang merelakan dirinya kepada bosnya, bisa jadi. Tapi kepada Tuhan tidak. Itu sesuatu yang terbalik, saudara. Harusnya persembahan diri kita kepada Tuhan lebih dulu kan. Maka kita akan memiliki yang namanya kemampuan untuk merelakan diri. Orang nggak mungkin bisa merelakan dirinya untuk sesuatu hal yang besar kalau kau sendiri belum mempersembahkan diri kepada Tuhan. Jadi urutannya pasti benar. Bahwa komitmen totalnya itu mesti kepada Tuhan dulu, baru kepada sesama atau kepada manusia. Ya.
Kemudian yang keempat, ada yang namanya kemampuan untuk meminta dan mendesak untuk terlibat di dalam yang namanya pelayanan. Mereka meminta, saudara. Tanya Rasul Paulus, apa yang kami bisa lakukan? Tolong dong kasih kami tugas. Tolong dong libatkan kami. Kami mau bekerja bagi Tuhan sama seperti Rasul. Kami mau terlibat. Kasih kami tanggung jawab. Saudara, mereka mendesak, dan itu inisiatif mereka. Saudara, banyak orang tidak punya kemampuan seperti ini. Kemampuan kita biasanya diam-diam saja. Lalu, ya kalau diminta, ya. Tapi kalau nggak diminta, ya nggak usah ngomong-ngomong ya. Gitu ya. Saudara, kemampuan kita harusnya kita ikut serta mendesak. Supaya kita juga bisa dilibatkan. Dan ini menunjukkan kemampuan untuk kita mau bertanggung jawab. Ya. Nah, saudara, kemampuan atau abilities ini, saudara, itu ada yang menarik. Ya, itu memiliki beberapa ciri yang menarik. Ya, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, kapasitas-kapasitas yang ada pada kita, potensi-potensi yang ada pada kita, atau boleh disebut juga keterampilan-keterampilan atau bakat-bakat yang ada pada kita, itu kan bahasa lainnya. Yang pertama itu cirinya unik. Ya, kenapa disebut unik, saudara? Karena orang memiliki kombinasi dari beberapa kemampuan. Sehingga seseorang dengan orang lain tidak pernah persis sama kemampuan yang mereka punya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, aku mungkin boleh belajar di universitas yang sama dengan seseorang. Mungkin kita bisa punya kelas yang sama, punya dosen yang sama, punya jurusan prodi yang sama, belajar jurusan yang sama, tetapi dalam mempraktekkannya belum tentu punya kemampuan yang sama. Mungkin yang satu lambat sekali, tapi yang satu cekatan cepat dan bisa mengeksekusi dengan tepat. Padahal universitasnya sama, dosennya sama, kelasnya sama, tahun lulusnya sama, jurusannya sama. Kenapa bisa begitu? Karena DNA kita yang bicara tentang kemampuan, keterampilan, bakat kita itu diciptakan Tuhan berbeda-beda pada tiap orang. Jadi nggak sama, unik. Sorry. Yang kedua adalah disebut bakat alami atau keterampilan. Ya, semua yang kita kuasai, semua yang kita ahli di dalamnya ini disebut bakat alami atau disebut juga keterampilan. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita punyai itu yang disebut dengan kemampuan atau abilities ini, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menciptakan setiap individu, setiap orang, pribadi lepas pribadi, dengan serangkaian kemampuan. Saudara lihat enggak, serangkaian kemampuan kamu apa? Oh, saya bisa nyetir, saya. Ya, itu salah satu kemampuan ya. Ya, semua nggak pernah lulus nyetirnya. Ya. Karena hampir nabrak taksi yang lagi parkir di pinggir jalan. Saya jadi khawatir, nggak usah. Ada orang yang ahli sekali di komputer, ahli sekali di dalam musik, ahli sekali dalam bidang-bidang tertentu. Saudara, saya kasih tahu, saya pernah bilang ya, bahwa bakat atau keterampilan itu tetap itu adalah anugerah Tuhan. Dia ciptakan di dalam diri kita serangkaian kemampuan itu, dan sebetulnya memang Tuhan punya tujuan. Nanti kita akan lihat ya, tujuannya pasti ada di yang luar biasa di sana. Ya, semua kemampuan itu, keterampilan itu harus dipakai untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, semua kemampuan, keterampilan, bakat itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan melalui latihan, pengalaman, pembelajaran. Prinsipnya begini, saudara. Tuhan memberikan dasarnya, lalu, nah ini dia, kitalah yang bertanggung jawab mengembangkannya. Nangkep ya? Tuhan ciptakan kita, dia kasih dasar di dalam diri kita. Dasarnya dia ciptakan.
Lalu tanggung jawab mengembangkan ini itu kita. Kan waktu kita lahir kita nggak pernah ngerti soal musik. Kita nggak pernah ngerti soal kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan yang lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya dasarnya Tuhan sudah ciptakan di dalam diri kita. Tinggal saya kembangkan. Saya paling nggak ngerti soal sound system. Oh, Pak Salim suruh saya kotak-kotak sound system ini, saya nggak tahu nyoloknya di mana. Saya diajar sekali, 2 kali belum tentu saya bisa. Tapi ada orang cuma lihat, baca, dia langsung tahu, saudara. Beda kan? Jadi memang kita itu berbeda, tetapi dasarnya ada pada kita yang Tuhan sudah ciptakan. Tinggal kita kembangkan mau yang mana. Yang keempat, dipakai sesuai dengan panggilan. Yang namanya kemampuan, keterampilan, bakat itu, saudara, harus dipakai sesuai dengan panggilan. Saudara yang dipanggil menjadi dokter, ya kan? Bakat dokter saudara dipakai sesuai dengan panggilanmu sebagai dokter, gitu kan? Saudara yang punya bakat memimpin, ya, saudara itu akan dipakai di dalam panggilanmu sebagai seorang leader di perusahaan kah, di suatu institusi kah, kita nggak tahu. Ya kan? Nah, kemampuan menulis misalnya, kemampuan menulis gitu ya, itu nanti bisa dipakai dalam panggilanmu sebagai jurnalis misalnya. Ini contoh ya. Kemampuan membangun, ya, membangun gedung, membangun apapun, itu akan dipakai dalam panggilanmu sebagai seorang yang developer misalnya. Kalau saudara jadi developer. Nah, antara kemampuan atau abilities dan karunia rohani ini, saudara, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, ya. Itu keduanya berbeda, ya. Antara kemampuan dan karunia rohani itu 2 hal yang berbeda. Saya mau mulai, ya. Misalnya dari asalnya. Dari asalnya kemampuan atau abilities itu berasal atau bawaan dari lahir kita, ya, dari lahir kita. Tetapi karunia rohani itu asalnya dari Roh Kudus setelah kita lahir baru. Nah, ya, kemampuan, keterampilan, bakat itu datangnya sejak lahir kita. Potensi itu sudah ada. Tapi karunia-karunia rohani diberikan Roh Kudus setelah kita lahir baru. Sama-sama lahir, coba satu lahir secara fisik, satu lahir secara rohani. Secara sifat, kemampuan atau abilities atau keterampilan atau bakat itu secara umum, ya, itu diberikan kepada semua manusia, termasuk orang di luar sana yang nggak percaya Tuhan, itu punya kemampuan, punya abilities, punya yang namanya keterampilan, bakat, punya kayak kita. Tapi karunia Roh Kudus, karunia rohani hanya diberikan kepada orang yang percaya saja, tidak semua orang. Tujuannya juga beda. Kemampuan, keterampilan, bakat itu digunakan untuk tujuan manusia secara umum. Sedangkan karunia rohani dipakai untuk tujuan khusus, itu dan pelayanan Kristen. Nah, inilah pengertian tentang yang namanya kemampuan atau abilities. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa kaitannya kemampuan atau abilities ini dengan penggunaan karunia rohani? Apa kaitannya? Ya, saya akan memaparkan ada 3 kaitan antara abilities dengan karunia rohani. Yang pertama adalah ini. Kemampuan abilities bisa menjadi saluran bagi karunia rohani. Jadi kemampuan itu atau keterampilanmu, bakatmu itu bisa menjadi saluran bagi karunia rohani. Bisa menjadi jembatan, mungkin bahasa yang bisa dipakai, atau bisa menjadi mediator bagi karunia rohani yang kau punya. Ini menarik, saudara, ya. Bisa menjadi jembatan, bisa menjadi mediator atau saluran. Nah, misalnya gini ya, misalnya bakat saya atau keterampilan saya adalah kemampuan berbicara. Ya, kita coba bayangkan. Kemampuan berbicara, berbahasa, itu adalah
kemampuan atau ability saya, gitu ya. Maka itu bisa menjadi saluran bagi karunia rohani seperti penginjilan, seperti berkhotbah, seperti mengajar. Nangkep ya? Saya mau pelan-pelan saja supaya tidak lewat begitu saja. Ability saya, kemampuan saya, keterampilan saya, bakat saya adalah berbahasa, berbicara dengan fasih, itu ability saya. Nah, itu bisa menjadi saluran atau mediator bagi karunia rohani saya dalam hal berkhotbah, mengajar, atau mungkin penginjilan. Kenapa saudara? Karena itu nyambung kan. Memang dia bisa jadi saluran seperti itu, saudara. Yang kedua, misalnya ini, ability saya adalah memimpin, kepemimpinan, gitu ya. Maka itu bisa menjadi saluran atau jembatan bagi karunia memimpin atau leadership bagi saya. Misalnya, ability saya adalah empati yang tinggi kepada orang. Saya seorang yang sangat gampang simpatik atau empati kepada orang lain. Itu perasaan atau sebuah kemampuan atau sebuah abilities yang ada di hati saya. Maka abilities ini, saudara, bisa menjadi saluran bagi karunia menghibur, karunia menasihati, karunia yang menguatkan orang. Nah, ini menarik, saudara. Kemampuan yang kita punya, abilities yang kita punya, segala bakat yang kita punya, itu adalah alatnya. Sedangkan karunia rohaninya adalah kuasanya. Ya, sehingga ini menjadi suatu hal yang bekerja sama, gitu ya. Yang kedua, kaitannya adalah kemampuan abilities atau abilities itu dan karunia itu bisa saling memperkuat satu sama lain. Ya, bisa saling memperkuat satu sama lain. Artinya apa? Ketika kemampuan kita, potensi alami kita yang ada sejak lahir ini, saudara, lalu dipadukan dengan yang namanya karunia rohani, maka itu akan menghasilkan suatu hasil pelayanan yang luar biasa. Ya, ketika dipadukan, ketika keduanya saling mendukung, maka itu pelayanan kita akan menjadi efektif. Ini menarik ya. Contohnya nih, tukang kayu. Pernah lihat tukang kayu ya? Ya, tukang bangun rumah kayu, gitu ya. Nah, tukang kayu itu, saudara, punya alat yang namanya kapak. Oh ya, kapak kecil, kapak tukang itu loh, ya, kecil. Hasil daripada kerja si tukang kayu itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, oleh kapaknya yang tajam. Yang kedua, oleh kekuatan tangannya si tukang. Kalau kapaknya tajam, tetapi si tukangnya tidak kuat, ngayunnya pelan gitu, hasilnya nggak efektif, nggak maksimal. Atau kalau si tukangnya ini kuat orangnya, hantakannya kencang sekali, tapi kapaknya tumpul sekali, berhasil nggak? Sama juga, saudara. Susah, gitu ya. Nah, abilities kita itu seperti alat, ya. Kemudian karunia rohani itu adalah seperti kekuatan tangan kita. Jadi ini ability saya, kemampuan saya, keterampilan saya, bakat saya. Tapi karunia rohani adalah kekuatan saya. Sehingga hasilnya ketika dua ini dipadukan, maka yang tajam dengan yang kuat tangannya tadi, hasilnya luar biasa. Ini contoh ya, sebuah penggambaran supaya kita bisa mengerti. Ya, jadi begitupun juga antara kemampuan kita dengan karunia rohani tadi. Ya, bahwa ketika kita memakai keduanya secara bersamaan, maka di situ dikatakan mereka akan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya nih, kemampuan ability saya tadi misalnya berkomunikasi, saya kembali lagi ke berkomunikasi. Ya. Lalu menyatu dengan karunia mengajar dan memberitakan Injil. Jadi ini tadi kan kita di bagian kedua nih.
menyatu, saling memperkuat satu sama lain. Saya punya kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan fasih. Lalu saya satukan dengan karunia mengajar, karunia berkhotbah. Saudara bisa bayangkan, dua ini kalau sudah ketemu, wah itu dampaknya luar biasa. Itu seperti kapak yang tajam dan tangan yang kuat. Itu seperti contoh tukang kayu tadi. Misalnya, saya fasih sekali gitu ya, tapi saya nggak padukan dengan berkhotbah, dengan mengajar. Loh, fasih saya untuk apa? Atau saya mau berkhotbah, saya mau mengajar dengan luar biasa, tapi saya sendiri nggak punya kemampuan berbahasa dan saya tidak punya kemampuan berkomunikasi. Ya, tumpul juga, saudara. Modelnya begitu ya, contohnya ya. Jadi antara kemampuan, keterampilan dan bakat kita itu ketika dipadukan dengan karunia rohani, maka itu akan saling menguatkan satu sama lain. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kaitan yang ketiga adalah kemampuan atau abilities kita itu dan karunia rohani bisa saling kerjasama ya untuk melaksanakan kehendak Allah. Bisa saling kerjasama, saudara. Ya, arti kerjasama di sini apa? Ya, kemampuan kita, abilities kita, dan karunia rohani kita digunakan secara harmonis, ya, dipakai secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak Bapa atau kehendak Allah. Nah, mengapa keduanya harus kerjasama, saudara? Alasannya ada dua. Karena Allah adalah Allah yang bekerja secara menyeluruh. Dia tidak parsial kerjanya. Dia tidak kerja separuh-separuh, enggak. Tuhan kita tidak bekerja sebagian-sebagian, enggak. Tuhan kita bekerja secara menyeluruh. Maka kalau dia bekerja dalam diri kita, dia mau pakai kemampuanmu. Yang kedua, dia mau pakai karunia rohanimu. Dua-dua dia mau pakai. Dia nggak mau salah satu saja. Apa yang kau punya? Bakatmu apa? Keterampilanmu apa? Tuhan mau pakai itu. Juga dia mau pakai karuniamu. Alasan kedua, mengapa keduanya harus bekerja sama? Karena Allah memang memerlukan kombinasi. Kombinasi antara kuasa rohani dan juga hikmat manusia. Kan kita ini mitranya Tuhan kan. Tuhan itu bekerja, dia butuh mitra, saudara. Kita ini mitranya. Bukan berarti tanpa kita Tuhan tidak bisa kerja loh ya. Itu dua hal yang berbeda. Itu satu hal yang berbeda maksud saya. Kalau saya misalnya ada mitra kerja gitu ya, wah tanpa dia saya nggak bisa. Bukan begitu. Kalau kita ngambek aja, misalnya Tuhan saya nggak mau pelayanan. Saya punya bakat banyak, saya punya kemampuan banyak, tapi saya nggak mau pakai. Saya punya karunia yang luar biasa, saya nggak mau pakai. Saya nggak mau kerjasama dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan gagal? Enggak. Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun kita ngambek nggak mau kerjasama sama Dia. Karena itu kalau Dia bilang, saya mau bekerja sama denganmu, engkau harus menjadi mitraku, bukan berarti Tuhan tergantung pada kita. Enggak. Tanpamu pun Tuhan bisa kerjakan kok. Cuma sebagai Tuhan dan engkau sebagai umat pilihan Dia harus bekerja sama. Dia butuh engkau bekerja sama. Dia ingin engkau terlibat. Dia memberikan hak kepadamu untuk terlibat dalam pelayanan Dia. Dia mau engkau ambil bagian dalam berbagian di dalam anugerah itu. Itu sebuah anugerah, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup maka Dia butuh kita. Enggak, saudara. Jadi aneh sekali kalau ada orang marah sama Tuhan lalu bilang, saya mau pergi dari gereja. Biarin di gereja, habis orangnya, gitu ya. Lalu merasa Tuhan akan sedih gitu ya. Tuhan akan, aduh kenapa ya gitu ya. Seolah-olah Tuhan tuh jadi tidak berdaya gitu. Enggak, saudara. Tanpa kita pun Tuhan bisa. Ya, cuma Dia butuh kita sebagai mitra. Karena Dia mau mempercayakan anugerah itu pada kita. Dan Dia mau engkau berbagian di dalam kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Nah,
kemampuan atau abilities kita bekerja sama dengan karunia rohani itu dalam 3 hal. Pertama, ya, di dalam yang namanya yang pertama ini ya, kemampuan itu gitu ya, abilities kita, bakat kita, keterampilan kita itu membangun semacam struktur ya, struktur di dalam ya, hidup kita. Sedangkan karunia itu seperti kekuatan ya yang menjalar di dalam struktur itu. Abilities kita itu membangun jembatan gitu ya, memberi jembatan. Sedangkan karunia rohani menembus ke dalam rohani orang. Misalnya tadi saya komunikasi sama Grace, ya saya ajak dia bicara gitu ya. Komunikasi saya dengan Grace itu membangun jembatan, membangun struktur. Ya, sehingga Grace mau dengar saya bisa dialog dengan Grace dengan komunikasi. Dan komunikasi itu membangun struktur antara saya dengan Grace, ada jembatan yang dibangun. Lalu pada saat yang sama, karunia yang saya pakai itu akan menembus sampai ke kedalaman hati Grace sebagai seorang yang memiliki Tuhan. Gitu. Jadi kemampuan, keterampilan, bakat itu seperti membangun struktur, tapi karunia rohani itu menembus sampai ke dalam. Ini kerjasamanya kayak gitu, saudara. Kemampuan atau abilities kita itu menyampaikan sesuatu, sedangkan karunia rohani mengubah orang itu. Di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat berbeda, keduanya bisa kerjasama. Karena itu, saudara, kita berharap ya setiap kita boleh memahami ini makin dalam, mulai dari spiritual gift yang kita sudah pelajari, dan nanti kita akan lihat lebih jauh lagi bagaimana kita memahami karunia kita dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor ini. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara kemampuan atau abilities dengan area pelayanan. Nah, saudara kan sering bilang begini, area pelayanan saya apa ya? Bagaimana ya? Atau bidang pelayanan yang cocok buat saya itu apa ya? Saudara, seringkali kemampuan yang engkau punya itu akan menuntun engkau kepada area pelayanan yang tepat. Ini yang menarik. Yang pertama, kemampuan kita itu seringkali membentuk kecocokan alami terhadap suatu bidang pelayanan atau suatu area pelayanan. Ya, saya punya kemampuan nih, kemampuan yang luar biasa gitu ya. Keterampilan, keahlian, atau bakat. Nah, semua ini, saudara, itu bisa membentuk kecocokan terhadap satu bidang pelayanan. Bisa membentuk kecocokan terhadap satu area pelayanan yang akan menjadi area pelayanan kita. Gitu ya. Jadi, ini menarik, saudara ya. Kenapa banyak orang memilih pelayanan tapi dia nggak punya kemampuan di situ, maka dia nggak bisa rasa cocok. Dia rasa, aduh kok rasanya susah ya gitu ya. Kenapa? Karena kamu nggak ada kemampuan yang berkaitan dengan area pelayanan itu. Begitu ya. Kecocokan itu hanya bisa dibangun ketika kau punya kemampuan itu. Gitu ya. Sehingga kita tiba-tiba ditaruh di satu tempat gitu ya, satu area pelayanan, bidang pelayanan, kok saya rasa pas ya. Saya rasa pas dengan bidang ini. Setelah kita cek, oh memang kamu ada kemampuan yang membangun kecocokan, membentuk kecocokan dengan bidang itu. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang kedua. Kemampuan atau abilities itu gitu ya, itu adalah alat kerja kita. Ya, di dalam sebuah area atau bidang pelayanan. Ya, itu seperti alat kerja. Oke. Ya, saudara terlatih pegang bor, ya bor, cara ngebor dinding, ngebor semua saudara tahu. Saudara terlatih pegang pemotong semen, pemotong apa itu yang kayak begini nih, tehel. Saudara terlatih itu alat, saudara bisa motong dalam sudut kayak apapun saudara bisa. Nah, itu seperti alat kerja saudara di bidang pembangunan itu gitu ya. Maka itu semua kemampuan kita, keahlian kita, keterampilan kita, seluruh keberadaan yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita, itu jadiin alat di dalam pelayanan kita.
Ya, ya suaramu indah, kalau nyanyi, aduh semua orang senang dengarnya gitu ya. Ya bisa jadi dipakai untuk pelayanan di gereja gitu ya. Dan itu seperti alat kerja saudara buat Tuhan. Ya, makanya itu bukan alat untuk membanggakan diri, tapi itu alat kerja untuk melayani Tuhan. Contoh ya, saya kasih contoh di dalam Alkitab. Nehemia. Saudara, Nehemia, dia adalah seorang organisator yang terkenal. Maksudnya seorang yang bisa mengorganisir segala sesuatu. Pekerjaan yang besar dia bisa mengorganisir dengan baik. Ini Nehemia, saudara, dalam Alkitab. Nah, dia seorang organisator yang handal luar biasa. Lalu Tuhan pakai Nehemia ini, saudara, karena kemampuan yang ada pada dia. Tuhan pakai dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia membangun tembok Yerusalem itu gak mudah. Tantangannya berat. Tapi dia bisa memobilisasi orang Israel. Dia bisa membuat berlapis-lapis keamanan supaya pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya tembok Yerusalem yang begitu luas itu bisa dibangun dengan baik. Kenapa? Karena Nehemia punya yang namanya kemampuan atau abilities seorang organisator. Yang kedua, Besaleel dan Aholiab. Saudara, tidak usah kita baca ya, dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 cerita mereka ini. Besaleel dan Aholiab ini orang seniman, saudara. Dua-duanya seniman, luar biasa. Mereka punya kemampuan seni dalam mengukir dan kerajinan tangan yang luar biasa. Ini dua orang yang luar biasa. Kemudian yang menarik, Tuhan pakai mereka berdua. Tuhan kasih rohnya kepada mereka berdua untuk mengerjakan yang namanya detail-detail dalam pembangunan kemah suci. Maka kalau sudah lihat gambar kemah suci itu dalam Alkitab, penuh dengan ukiran, penuh dengan simbol-simbol, makna-makna. Tidak ada satupun simbol yang tidak ada makna. Semuanya ada makna, karena itu detail-detailnya itu dari Tuhan. Dan untuk mengerjakan yang detail yang Tuhan minta itu, gak boleh sembarang orang. Dia mesti kasih orang yang punya keahlian. Nah, kan Tuhan gak sembarang dong pilih orang. Oke, saya mau bangun bait Allah. Nanti semua ukirannya kayak begini-begini. Gak mudah dikerjakan. Lalu dia ambil orang sembarang. No ya, saya kasih Roh Kudus sama kamu, kerjakan. Tuhan juga ternyata gak sembarangan. Tuhan cari orang yang memang punya bakat. Yang Tuhan pakai adalah orang yang punya keterampilan, kemampuan, abilities tadi. Dan dua orang ini adalah dua orang yang ahli seni, ahli ukir, ahli kerajinan tangan. Sehingga kemah suci waktu dibangun, wah ini dua orang ini luar biasa secara teknis melahirkan kemah suci yang indah sekali. Contoh yang ketiga, Musa. Saudara lihat Musa? Kita semua tahu Musa. Dia pernah bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pandai bicara. Dan itu benar, saudara. Musa bukan orang yang pandai bicara. Musa itu seorang yang susah bicara, saudara. Artinya dia nggak ada kemampuan komunikasi. Dia nggak ada kemampuan untuk berbahasa. Dia nggak ada kemampuan untuk bicara dengan fasih, nggak ada. Tapi Tuhan mau pakai dia. Oke, kamu nggak punya potensi itu, kamu tidak punya kemampuan, keterampilan dan bakat yang berbahasa dan bicara ini, nggak apa-apa. Saya pakai kakakmu saja. Nih, Harun yang jadi juru bicaranya. Kamu yang leadernya. Coba ya. Jadi Tuhan bisa sesuaikan pelayanan berdasarkan ability kita, berdasarkan kemampuan kita, keahlian kita, bakat kita. Saya nggak bisa di sini, oke, tapi Tuhan bisa pakai orang lain nanti di situ. Karena nggak ada orang yang satu orang bisa beresin semua, nggak bisa. Satu orang punya kapasitas bisa menangani semua persoalan, nggak ada, saudara. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda tadi. Jadi waktu Musa bilang aku nggak pandai bicara, ya nggak masalah.
Panggil tuh kakak kamu tuh, si Harun itu. Suruh dia nanti yang bicara. Kamu yang leadernya, tetap menjadi yang terdepan. Saudara, yang terakhir. Ini adalah hubungannya. Kemampuan atau abilities kita itu akan mempermudah dan mempercepat adaptasi dalam pelayanan. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Orang yang melayani sesuai dengan kemampuan dia, apalagi sesuai dengan karunia yang dia punya, itu mereka akan gampang sekali beradaptasi. Nah, orang kalau melayani sesuai dengan kemampuan tadi, mereka gampang belajar, gampang berkembang di situ. Kemudian mereka akan menikmati proses demi proses pelayanan dengan sukacita. Dan mereka tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena pelayanan yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi sebaliknya saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau orang itu melayani tidak sesuai dengan bakat dia, tidak sesuai dengan karunia dia, tidak sesuai dengan abilities dia akan gampang stres. Dia yang tidak produktif di dalam pelayanan itu. Kita percayakan tapi nggak ada hasil. Kemudian tidak ada damai sejahtera bagi dia. Dan pelayanan itu terasa kayak beban. Tidak ada bawa sukacita. Makanya banyak orang mundur dari pelayanan itu kenapa? Karena dia merasa tidak sesuai dengan kemampuan dia. Karena itu ini penting saudara ya. Harusnya kemampuan abilities kita mempermudah, mempercepat kita beradaptasi dengan pelayanan atau area pelayanan kita. Kita lihat pendapat para teolog. Yang pertama Rick Warren bilang begini. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apapun. Dia akan memakai kemampuan alami Anda bersama dengan karunia rohani Anda untuk menggenapi panggilan Anda. Wah. Yang kedua, Wayne Grudem. Dia bilang begini. Karunia rohani tidak sama dengan bakat alami. Tetapi Roh Kudus dapat memilih untuk memakai kemampuan alami seseorang sebagai sarana untuk menyalurkan karunia rohani. Ingat tadi, kemampuan itu bisa jadi saluran bagi penggunaan karunia rohani. John MacArthur, dia bilang begini, kemampuan alami adalah bagian dari karya penciptaan Allah dalam diri kita. Sedangkan karunia rohani adalah bagian dari karya penciptaan kembali atau kelahiran baru melalui roh. Keduanya melayani tujuan Allah. Charles Stanley, dia bilang begini, Tuhan memberikan karunia rohani, tetapi dia juga memakai keterampilan yang sudah ada, sudah Anda kembangkan untuk mendukung karunia tersebut. Ya, Bill Hybels, dia bilang gini, karunia rohani Anda akan bekerja paling efektif ketika selaras dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Anda. Makna-makna pendapat para teolog dan tokoh ini saudara harusnya memberi kita pengertian dan juga pemahaman yang dalam tentang bagaimana kita menggunakan karunia rohani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh terus mengajar kami dari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Kami boleh terus belajar bagaimana mendalami setiap hal yang berkaitan dengan satu topik yang begitu besar. Ya, kami boleh memahaminya secara komprehensif dan secara mendalam. Biarlah pengajaran demi pengajaran yang kami dapatkan setiap minggu membentuk kami menjadi umat-Mu yang melayani Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah diberitakan, kami semua yang duduk mendengar, kami boleh bertumbuh di dalamnya, berkembang di dalamnya, melakukannya di dalam kehidupan kami secara nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.